Saudara Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menyayangkan sikap Bawaslu Jakarta Pusat yang tetap memanggil capres atau cawapres, maksud kami cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka siang ini. Habibur Rahman juga menyoroti surat pemanggilan Bawaslu Jakarta Pusat terhadap calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai tidak memenuhi kelayakan pemanggilan. Menurut Habibur Rahman, surat itu baru dikirim pada Selasa sore 2 Januari kemarin, kurang dari 1 kali 24 jam sebelum pemeriksaan pada hari ini, Rabu 3 Januari. Meski demikian, Habibur Rahman menyebut Gibran akan tetap memenuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat. Habibur Rahman mengaku akan mendampingi Gibran saat diperiksa Bawaslu Jakarta Pusat. Akan mendampingi Mas Gibran Rakabuming Raka, cawapres nomor urut 2, memenuhi undangan klarifikasi dari Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat. Ya. Kami menyayangkan ya, jika Bawaslu yang 2 kali mengirim surat, yang pertama surat yang salah karena tertanggal panggilannya untuk 2 Januari 2023, ini pun terkait masalah yang sudah final, yang sudah diputus oleh Bawaslu RI untuk tidak ditindaklanjuti karena alasan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Undang-Undang Pemilu. Sementara itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran akan melaporkan Bawaslu Jakarta Pusat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Menurut tim advokasi TKN Prabowo Gibran, Bawaslu Jakarta Pusat tidak profesional lantaran Bawaslu Jakarta Pusat mengirimkan surat pemanggilan yang tertulis pada 2 Januari 2023. Selanjutnya, Bawaslu Jakarta Pusat tidak mematuhi peraturan Bawaslu RI yang menyebutkan bahwa dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti dalam waktu paling lama 7 hari setelah tanggal kejadian. Kami akan melaporkan ketua dan anggota Bawaslu Jakarta Pusat ke DKPP karena alasan ketidakprofesionalan. Peristiwa 3 Desember 2023 bukanlah tindakan kampanye. Mas Gibran tidak memakai baju ataupun atribut kampanye, tidak mengajak pemilih, tidak menyebarkan visi misi kampanye, tidak memiliki citra diri yang mana tidak memenuhi unsur kampanye sebagaimana yang dimaksud oleh PKPU 15 tahun 2023. Terus nanti akan untuk bagian itu dilanjutkan atau gimana Mas untuk ke depan? Ya saya ngikuti Bawaslu ya. Makanya kita perlu memerlukan memang klarifikasi dari Pak Gibran. Buntut aksi bagi-bagi susu saat Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di kawasan Sudirman Tamrin pada 3 Desember 2023 yang lalu, Bawaslu Jakarta Pusat memanggil calon wakil presiden 02 Gibran Rakabuming Raka. Pemanggilan dilakukan untuk mendengarkan klarifikasi dari Gibran. Meski tak menyebut secara gamblang, Bawaslu Jakarta Pusat menyebut ada temuan baru terkait kegiatan bagi-bagi susu. Fakta dan temuan baru itu ada, tapi memang ketika waktu kapan ya kita kemarin waktu itu saya pernah konferensi pers, saya menyatakan ada fakta dan temuan baru sehingga kita perlu mengundang Pak Gibran untuk kita klarifikasi. Pelanggaran pemilu kan saya sudah pernah bilang, pelanggaran pidana pemilunya sih memang tidak ada, itu sudah clear ya. Saya tegas di sini dikatakan bahwa pidana pemilu itu tidak ada pidana pemilu di sini, tapi peraturan lain. Lain Bawaslu Jakarta Pusat, beda pula dengan Bawaslu RI. Anggota Bawaslu RI justru menyebut tak ditemukan dugaan pelanggaran kampanye. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap lapornya tidak bisa membuktikan adanya pelanggaran pidana pemilu. Ya, kenapa? Karena di situ tidak dimobilisir. Kalau dimobilisir itu misalkan gini, dikumpulkan anak-anak, diarahkan, misalkan ada pasangan calon atau misalkan calon legislatif. Nanti kalau si calon legislatif hadir atau pasangan calon hadir, nanti
silakan Anda ngangkat tangan atau misalkan aktif dan sebagainya, itu namanya dimobilisir. Nah, ya ternyata dalam faktanya diklarifikasi itu tidak ditemukan itu, gitu loh. Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka membantah kegiatan bagi-bagi susu di area Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day sebagai kegiatan kampanye. Alasannya, lantaran tak ada penggunaan alat peraga kampanye. Tim Liputan, Kompas TV.